dari kita itu ada nggak niat kita betul-betul ingin menjadi orang yang dekat sama Al-Quran? Karena kalau kita mengambil sikap menghafal Al-Quran itu artinya kita harus Gimana caranya berjalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Oke, pertanyaannya ya, bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Jadi untuk menghafal Al-Quran ini ya, masing-masing orang punya pengalaman berbeda-beda. Ya, ada yang pengalaman itu, pengalaman bagaimana. Jadi walau 4 orang ini ya, 4 orang 3 ya. Oke, nanti dia sambil jalan. Jadi 4 orang dia pengalaman. Kita mulai dari lalu Muhammad Faiz Al-Hafizi ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin ya, sebelumnya ini SMA umuran berapa rentangnya? Umur berapa? Umur 15 AC 18, berarti adik saya semua ya. Kalau saya kecil ibaratnya semua, kalau umur ya yang lulus ya dari saya karena jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana cara cepat menghafal Quran, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita menghafal. Yang pertama adalah kesungguhan niat. Apakah kita itu menghafal betul-betul ingin menghafal atau memang ingin coba-coba menghafal? Seperti kan kita tahu ya, sedangkan keren sekali hafiz Quran di mana-mana. Kemudian ada daurah, ada halaqah menghafal 1 bulan, 2 bulan. Nah, dari kita itu ada nggak niat kita betul-betul ingin menjadi orang yang dekat sama Al-Quran? Karena kalau kita mengambil sikap menghafal Al-Quran itu artinya kita harus siap bersama Al-Quran sampai akhir. Kalau seperti itu, jadi niat itu dulu yang pertama. Yang kedua, penting sekali untuk teman-teman adik-adik itu punya pembimbing. Kalau menghafal sendiri bisa ya bisa, tapi sekarang hafal nanti hilang. Karena pembimbing itu atau guru itulah yang akan mengantarkan kita, yang akan mengangkat kita ketika kita dalam kesulitan dalam menghafal. Ketika kita sedang dalam posisi terpuruk menghafal, karena tidak menuntut itu nanti kita jatuh saat menghafal Quran. Misalnya sudah hafal nanti hilangkan guru itu, jika kita jatuh karena guru pernah menjalani itu juga. Yang namanya lupa, yang namanya lama hafal gitu. Nah, jadi itu pertama ya, pertama niatnya. Yang kedua harus ada pembimbing. Yang ketiga, kalau pertanyaannya bagaimana cara cepat menghafal, saya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena saya sendiri menghafalnya lama. Saya menghafalnya lama dan memang dari guru-guru manapun yang memang getol di Al-Quran pasti menjawab menghafal Quran itu lama dan tidak ada putusnya. Tapi bukankah itu kesetiaan? Menghafal Quran itu adalah proses tanpa henti. Bahkan sampai sekarang pun kami mohon maaf belum selesai ya. Belum selesai sampai sekarang belum kegiatannya. Jadi saya rasa itu lebih penting sebelum adik-adik memulai. Jadi begitu tawaduknya seorang penghafal Al-Quran, walaupun sudah menghafal 30 juz, masih mengatakan dirinya belum menghafal, masih menghafal.
Artinya apa? Tidak pernah berhenti untuk mengaji, mengulang, membaca Al-Quran, walaupun sudah menghafal Al-Quran. Jadi tidak pernah berhenti, ya, walaupun dia sudah bukan hanya sekedar sertifikat bahwa nama sudah menghafal 30 juz, bukan berhenti di situ, tapi setiap hari seorang penghafal Al-Quran minimal mereka akan membaca Al-Quran 1-2 juz. Paling tidak dalam satu kali duduk 1 juz ini, ya, 1 kali duduk 1 juz. Jadi kalau saya tadi, ya saya karena saya bersama mereka seharian selama bulan puasa ini, saya tidak pernah mendengarkan mereka berhenti untuk mengaji, membaca Al-Quran. Ya, selama saya ini bersama mereka selama Ramadan ini, dari sejak awal saya bersama mereka, kalau kita ngobrol, ya, baru berhenti membaca Al-Quran. Kalau lagi mencari informasi di WhatsApp, baru berhenti mulut ini bergerak untuk membaca Al-Quran. Jadi berhenti membaca Al-Quran hanya di saat tidur, bahkan tidur pun mereka membaca Al-Quran. Ya, jadi dia itu menghayal, melamun, dia tidak, tapi yang diramal, yang hayalkan itu adalah Al-Quran. Insyaallah. Itu dari dari Ustaz kemudian dari Ustaz Frans Islam. Ini pertanyaannya satu, tapi dijawab oleh tempatnya. Ya, pengalamannya apa? Ya, setuju? Setuju. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya jadi sudah cukup. Bapak, saya karena setiap orang kan beda pengalamannya yang pernah dirasakan. Ya, jadi cara untuk gimana cepatnya menghafal Al-Quran yang perlu seperti itu. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kita menghafal Al-Quran itu. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, yang hanya menambahkan mungkin yang perlu juga diperhatikan itu lingkungan, terutama sekali lingkungan. Contohnya yang mana yang terkenal, teman kita juga berpengaruh. Itu. Jadi kalau mau cepat dan kuat hafalan kita itu, ya kita itu usahakan berkawan dengan sesama penghafal Al-Quran. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berkawan dengan orang lain yang tidak menghafal Al-Quran, boleh. Tapi lebih kita supaya hafalan kita itu terjaga dan saling memotivasi dalam menghafal Al-Quran. Nanti kalau ada salah kita saling sharing bersama. Itu nantinya kita berkawan dengan sesama penghafal Al-Quran. Kemudian juga yang diperhatikan itu ketika menghafal Al-Quran itu kayaknya perlu untuk memperhatikan tempat kita menghafal Al-Quran, karena sangat penting. Cari tempat-tempat yang menurut teman-teman ini atau adik-adik sekalian dirasa tempat itu paling nyaman untuk menghafal Al-Quran. Karena memang tempat-tempat yang nyaman itu insya Allah hati kita itu menjadi tenteram dan tenang. Nah, dan di sana itu insya Allah akan memudahkan kita dengan perentaan tempat yang tenang. Contohnya misalnya di sekolah, bisa di musola apa namanya? Nurul Huda. Ya, bisa di sini nanti selesai misalnya keluar main bisa ke sini sebentar. Kemudian juga supaya ketika proses menghafalnya itu nanti tidak kesulitan, ada sebenarnya beberapa cara. Kalau menghafal ini hafalan baru ya terutama sekali. Jadi yang namanya penghafal itu tetap diulang hafalannya, di sekolah tetap diulang hafalannya, di rumah tetap diulang. Tapi sebenarnya kita yang menghafal Al-Quran itu harus
pintar-pintar mengkondisikan diri kita itu. Misalnya kalau sedang belajar, kalau sedang main, kalau sedang menghafal kayak gitu. Jadi kita itu harus pintar-pintar mendisiplinkan diri supaya nanti ketika misalnya nanti ambillah contoh teman-teman nanti ketika sedang belajar, dalam pelajaran, tapi digunakan waktunya itu untuk menghafal Al-Quran, itu sangat tidak tepat sekali. Di samping tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, juga nanti pada saat ada waktunya menghafal nanti di situ bakal pusing. Pikiran kita itu nanti bakal kayak panas dan kayak mesin, sama kayak mesin panas ya nanti. Jadi nanti pas waktunya menghafal nggak fokus jadinya. Jadi sesuaikan kondisi jam waktunya itu. Kalau waktu menghafal, kalau belajar. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi yang pertama yang harus sama-sama kita perhatikan di dalam proses menghafal Al-Quran adalah kesungguhan, seperti tadi yang dikatakan, yaitu kesungguhan yang dimana kesungguhan ini tidak main-main. Karena menghafal Al-Quran ini adalah membutuhkan usaha yang sangat besar, yang dimana kita harus mengorbankan sesuatu yang mungkin susah untuk dikorbankan. Karena kita sama-sama sadari kan bahwasanya Al-Quran ini adalah sangat amat mulia. Jadi tidak mungkin kita akan meraih sesuatu yang mulia hanya dengan usaha yang kecil. Jadi harus sesuai sesuatu yang akan kita capai dengan usaha kita. Jadi itu mungkinnya usaha yang betul-betul. Jadi tidak cukup hanya sekedar mau saja. Mungkin kalau sekedar mau, tidak ada orang tidak mau menghafal Al-Quran. Tapi di sini kita butuh penghafal Quran betul-betul. Karena kalau sekedar kecil kemauannya, mungkin hanya sekedar mulai berdagang kelompoknya. Tapi kalau yang betul-betul mau itu, dia buktikan dengan usahanya, dia buktikan dengan betul-betul sudah dia korbankan semua yang bisa dikorbankan hanya untuk Al-Quran. Ya. Terus yang kedua yang harus juga kita perhatikan adalah tadi pertanyaannya bagaimana cara cepat menghafal. Jadi harus kita sama-sama kita luruskan, yaitu menghafal Al-Quran ini tidak berbicara tentang cepat atau lambat. Yang dimana seperti dikatakan tadi tentang kesetiaan. Kalau sudah berkomitmen untuk menjadi penghafal Al-Quran, jadi ujungnya itu saat kita meninggal. Tidak saat sudah selesai 30 juz selesai, sudah tidak urus dan jadi jangan jadikan target 30 juz. Dan Ahlul Quran yang kita dilakukan itu tidak yang hafal 30 juz. Akan tetapi ulama sepakat bahwasanya Ahlul Quran yang dimaksud itu adalah yang cinta Quran dan beramal dengan Quran. Jadi walaupun sudah punya hafalan 1 juz, 2 juz, akan tetapi sudah memiliki kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Quran dengan membuktikannya dengan perbuatan. Jadi jangan kita langsung memvonis orang misalkan sudah hafal 30 juz langsung termasuk ahli Quran, belum tentu. Karena bisa jadi hafal Quran tidak sesuai pekerjaannya, kelakuannya dengan apa yang dia hafal. Berbeda dengan seseorang yang hafal 1 juz, 2 juz tapi kecintaan yang sangat luar biasa dalam Quran yang menjadikan dia berkelakuan sesuai dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sekali lagi tidak berbicara tentang khotam 30 juz, hafal beberapa juz, akan tapi di mana tadi kesetiaan, yang dimana itu akan berakhir di saat kita sudah wafat. Bahkan Al-Quran akan tetap menemani kita sampai akhir hayat. Tadi dikatakan itu betul-betul saat tadi itu milih sedangkan yang mungkin hanya itu nanti dimakan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi sudah disampaikan dulu sebelumnya tadi sama teman-teman kita yang tiga ini, bagaimana sebelum kita itu menghafal dengan cepat. Sudah disampaikan cara-caranya. Jadi saya paham dengan keadaan yang sekarang ini, karena sekarang ini zaman itu udah zaman yang modern gitu kan. Di sekolah SMA yang kayak ini udah sulit banget untuk mengatur pelajaran sama menghafal Quran. Jadinya sedikit bagi tips saya. Soalnya saya juga jurusan IPA. Jadi gimana kan sulitnya mengatur murojaah menghafal singkat pelajaran gitu. Jadi sebelum saya pergi ke cara cepat menghafal Quran, metode SMA saya. Jadi yang perlu saya tambahkan dulu dari teman-teman yang tiga ini, yaitu perlunya kita itu doa ibu kita, doa ibu doakan saya supaya tetap, supaya dipermudah dalam urusan menghafal saya, doa ibu. Yang kedua buat targetnya. Nah, kita buat target. Sebagaimana target saya dulu pas SMA. Sebelum tidur itu saya wudhu dulu. Sebelum tidur wudhu. Kenapa wudhu? Karena buat persiapan untuk dihafal. Sebelum tidur itu saya hafal dulu 2 atau 3 ayat. Atau berapa target kita yang kita hafalkan kan? Entah itu 1 halaman, entah itu 7 baris, ataupun 1 ayat, 2, 3 ayat. Pokoknya sesuai target kita yang kita ingin hafalkan. Sebelum tidur kita baca dulu 3-4 kali. Nah, itu metode pertama, metode membaca namanya. Yang kedua ada namanya metode hafalan lunak. Hafalan lunak ini kita menghafal sambil melihat. Nggak terlalu kuat namanya. Kita hafal 1 ayat sampai berapa tadi kita selesai gitu. Nah, setelah hafalan lunak ini, istirahat. Nah, terus kalau bisa bangun sebelum subuh, bangun salat tahajud. Karena Allah akan mempermudah urusan kita. Selain Allah akan mempermudah urusan kita, di sana juga otak kita akan cepat menghafal. Entah itu menghafal pelajaran, menghafal Al-Quran. Nah, di sana ulangi dulu metode pertama, ulangi dulu metode yang kedua, hafalan lunak itu. Ulangi metode hafalan lunak. Nah, baru setelah metode hafalan lunak itu ada namanya hafalan kuat. Hafalan kuat itu kita hafal tapi melihat Quran. Nah, itu bisa juga dipakai metode hafalan kuat ini, bisa sebelum subuh atau setelah subuh. Nah, setelah itu baru siap-siap sekolah. Nah, kemudian juga disampaikan tadi harus adanya guru, pembimbing. Guru itu nggak mesti guru, bisa jadi juga guru kita itu teman kita. Bisa jadi guru itu teman kita. Bisa kita minta simak ke dia. Bos, simak itu dulu. Simak itu dulu ayat. Simak kita. Tapi di jam pelajaran kosong ataupun sebelum masuk. Nah, setelah itu belajar. Gimana metode itu? Metode saya. Insya Allah awal-awal dulu sebulan atau 2 bulan 2-3 ayat atau 7 baris itu metodenya lambat dulu. Tidak usah kita mau cepat hafal dulu. Yang intinya 2-3 ayat dulu. Nanti besok setelah kita istiqomah, setelah kita udah lama hafal 2-3 ayat, maka Allah akan mempermudah kita. Allah akan turunkan hidayah kepada kita. Insya Allah akan cepat ya. Yang semula 2-3 ayat menjadi 1 halaman. Itu dulu metode saya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau kalian ngomong apa Al-Quran juga mesti punya pengalaman sendiri, ya.
ada dengan cara ini dan sebagainya. Jadi intinya punya pengalaman sendiri-sendiri sesuai dengan